Heroes. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kali ini Bahan datang membawakan film yang lebih langka, bahkan ultra langka. Berkisah tentang pertarungan Battle Royale antara seluruh Kamen Rider dari seluruh dunia mencari Rider terkuat untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Dan tentunya ada cameo dari Black dan Black Sun dan juga Tetsuo Murata. Dan juga ada combat individual, yakni Kulgarasil Ultimate yang eksklusif. Hanya ada di sini di negeri ini. Dijamin ceritanya bagus dan banyak profesi yang berlapis-lapis yang bakal bikin hero semua terbengong-bengong. Didukung dengan gerakan koreografi di klub memanjakan dunia. mata. Luar biasa, super seru, kolosal, mewah, nggak nanggung-nanggung, epic, menegangkan dari awal sampai akhir, full action, dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja, ini dia cerita di Gather Mobile Rider vs Day. Tahun 2009, Lex Gary Down. Kisah diawali di sebuah rumah kontrakan. Ada Natsumi dan Yusuke Onodera alias Kamen Rider Kuga. Versi dunia ini sedang mencari cara untuk membayar. Sudah nunggak 5 tahun dan pemilik kontrakan kakek terlihat santai sambil menunggu itikat baik dari anak kos tersebut untuk melunasi tunggakan kosannya. Tak lama muncul Tsukasa Kadoya alias Kamen Rider. Dikati memamerkan hasil fotonya ke Natsumi dan Yusuke. Untuk kali ini, hasil fotonya sangat jelas dan tidak buram. Biasanya Natsumi yang melihat itu bilang, jangan-jangan ini gara-gara Tsukasa memfoto objek di dunia Tsukasa yang asli. Tiba-tiba Tsukasa melihat gambar mirip yang dengan dirinya, terutama jaketnya di rumah tersebut. Kemudian dia mengeluarkan kunci dan tiba-tiba mengenali ruk gambar rumah tersebut. Dan bukan hanya itu, Tsukasa juga mengingat jembatan rumah di sekitar gambar rumah tersebut secara detail. Ada apa ini, bikin penasaran aja. Lanjut, Yusuke pun mengajak Tsukasa untuk memeriksanya. Mereka pun berangkat rumah yang ada di gambar tersebut, motor masing-masing yang sudah lunas. Tapi BPKB-nya disekolahin lagi ke bank. Lanjut, mereka berhenti sejenak di jembatan agar Tsukasa bisa melihat kondisi dan sekitar, bisa mengingat sesuatu. Dan benar saja, Tsukasa seketika merasa familiar dengan dunia ini dan semakin yakin tak salah lagi. Ini adalah dunianya yang sebenarnya. Tak lama, mereka pun tiba di rumah yang persis seperti di gambar. Saat akan membuka pintu dengan kunci yang dia bawa, Tsukasa mengurungkan niatnya. Dan sepertinya ada sesuatu yang dia rahasiakan. Yusuke mengatakan, kamu kenapa nggak jadi buka pintu? Kamu takut sama siapa? Sutradara atau kameramen? Buka aja, Natsumi menambahkan. Iya benar, mungkin aja pintu ini bisa membuat kita pada harapan. Mendengar kata harapan, akhirnya Tsukasa membuka pintu tersebut dengan kunci tersebut. Mereka bertiga pun lanjut memasuki rumah tersebut dan terdengar ada seseorang yang sedang bermain piano. Mereka pun mendatangi asal suara. Ternyata seorang gadis cantik sedang bermain piano. Dan saat gadis itu melihat dia kadonya, langsung bilang, Onikan alias abang. Akhirnya abang pulang juga. Udah banyak lobang debt collector yang cariin abang. Kok nggak bawa oleh-oleh? Sambil memeluk Tsukasa. Menang banyak kak, Tsukasa Kadoya. Sedangkan Tsukasanya diam saja, terpaku kebingungan dan balik nanya, apakah aku memang abang kandungmu? Saya jawab, iya bang, sesuai skenario bang. Kenapa nanya gitu? Nggak mirip ya bang? Udah makan belum bang? Lanjut, Kak Doya terbengong-bengong di balkon rumah. Sedangkan Yusuke menjelaskan ke Sayo kalau Kak Doya telah kehilangan semua ingatannya. Natsumi pun menyemangati Sayo. Jadi der Sayo, jangan sedih. Karena bukan adik aja yang dilupakan. Bahkan semua hutang-hutangnya udah dia lupain. Saya nanya ke Tsukasa, kenapa abang bisa jadi kayak gini ya? Jawab, itulah Dek. Abang nggak tahu. Mungkin gara-gara pinjol. Dek lanjut mengambil kamera jadul. Yang ternyata menurut adalah Sayo hadiah dari ayah mereka untuk Tsukasa. Lanjut, Kadonya nanya, apakah orang tua kita masih Sayo ada? Bilang, nggak baca naskah ya bang? Ayah dan ibu udah meninggal 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang bang, udah ada abang yang menggantikan ayah untuk kita menjaga aku bang. Saya pun flashback bahwa 1 tahun yang lalu saya teringat ia pergi saat meninggalkannya. Saya bilang, bang, jadi pergi abang tega ninggalin aku sendirian. Saya bilang jangan khawatir, gue akan segera kembali dan gue akan mengambil banyak foto sebagai oleh-oleh. Saya bilang, okelah bang, gue akan nunggu dengan perasaan ikhlas. Tapi sayangnya, setelah itu, kado yang tak pernah kembali dalam waktu yang sangat lama. Natsumi bilang, mungkin Tsukasa kehilangan ingatannya di perjalanan ini ya, dia tidak bisa kembali. Meski dia menginginkannya. Mitsuki menambahkan, Yoi, ditambah lagi Tsukasa sudah melakukan banyak perjalanan untuk bisa kembali ke sini. Tiba-tiba muncul seorang pria misterius. Pria itu terkejut melihat Kadoya sudah kembali. Kamu udah kembali ya? Kadoya pun
tambah bingung. Di luar akhirnya dijelaskan kalau Tsukasa telah kehilangan ingatannya. Tsukasa bilang, jadi Om yang selama ini udah menjaga dan merawat adik pergi. Dia itu bilang iya. Udah jadi tugas Om menjaganya. Tiba-tiba Natsumi melihat ada gedung yang berubah hancur menjadi abu. Tsukasa pun terkejut. Bahkan dunia ini pun berangsur-angsur mulai hancur. Pria itu bilang iya deh. Tsukasa, karena dunia-dunia lain mulai menjadi menjelaskan. Di setiap dunia terlahir satu Kamen Rider. Tapi sekarang kekuatan Kamen Rider telah memaksa dunia-dunia tersebut bergabung menjadi satu. Dan jika itu terjadi, maka semua dunia akan hancur. Tsukasa nanya, jadi apa yang harus gue lakuin untuk menyelamatkan dunia ini? Itu menjawab, hanya ada satu cara untuk menghentikan penghancurannya Dek. Hanya satu orang leader terkuatlah yang akan menentukannya. Lanjut dia menjelaskan, lo sudah bepergian dari sampingnya ke dunia yang lain dan telah menciptakan jembatan penghubung antar dunia. Tujuan lo adalah menciptakan jembatan tersebut dan menentukan siapa leader terkuat. Namun guncangan karena melintasi dunia menyebabkan lo jadi amnesia dan lupa seluruh hutang-hutang bunga-bunganya. Saat merenung dan mencoba mengingat siapa dirinya dan berhutang di mana tiba-tiba aja. Kadonya terbayang sesuatu dan melihat hal-hal aneh. Lanjut tiba-tiba bisa mengingat dan langsung memanggil nama pria tadi. Kumpulkan semua leader. Siapa yang paling kulawan dan kukalahkan mereka semua. Tsukikage pun terkejut dan gak nyangka mendadak ingatan Tsukasa telah kembali pulih. Lanjut, Tsukasa pergi dengan style jalannya yang super aneh. Sedangkan saya melihat Tsukasa pergi dari sana sambil memegang kalungnya ditemani. Sungguh tingkah yang sangat mencurigakan dan nanti akan terjawab. Lanjut 3 hari kemudian, Amchie mengumumkan pertarungan antar para leader untuk mencari leader terkuat yang akan menentukan nasib dunia dan akan segera dimulai. Tsukasa Kadoya pun berubah menjadi lemas amat mesinnya. Belum makan ya bang? Dan melawan Kementerian Amazon jadul yang armornya masih berupa kain legging ketat. Dan dia merupakan modifikasi dari peradaban Inkasi liar Amazon. Duel pun dimulai dan seketika mereka berpindah ke hutan sengit antara Dichat dan Amazon. Tiba-tiba Amazon menggigit lengan Dichat. Tiket menggunakan kartu reader Onibi dan memakan Amazon. Daging Amazon tak mempan. Kena api hebat juga kayaknya. Di all shop mana ordernya? Lanjut mencakar dan menerjang tiket. Tiket terlempar dan kembali menjadi home basic lagi. Tiket terlemparkan kembali menjadi form basic lagi. Lemah banget. Memalukan, baru lawan reader jadulnya kewalahan. Kemudian mereka pun melakukan adu reader. Yang anehnya Diket bisa menang. Asli Diket punya orang dalam. Diket berhasil mengalahkan Amazon jadul. Lanjut, lawan Diket berikutnya adalah sang pangeran cahaya, Comon Rider Black Carex. Tanpa basa-basi, Carex pun langsung mengulurkan pedang matahari alias terjadi duel pedang sengit antara Diket dan Carex. Adu pedang, mereka pun berpindah ke sebuah gudang. Carex dengan Ash berhasil menyabet Diket berkali-kali. Layaknya seperti melawan anak kecil dasar, Diket dan berhasil melemparkan Diket ke tumpukan kardus. Dan banget Carex nih. Dan lagi-lagi menebas Diket sampai keluar kembang api. Dan lagi-lagi melemparkan Diket menembak Carex. Langsung berubah jadi Obu dan menembak Diket secara bertubi-tubi dengan becengnya. Vortex Shooter. Semua tembakannya tepat kena sasaran. Dasar Diket ampas. Dia pun berubah lagi menjadi keamanan Reader Kabuto dan menggunakan Clock sehingga bergerak secepat cahaya dan berhasil memukul Carex roboh. Lanjut, Carex roboh berubah menjadi Carex dan balas menyerang Kabuto. Tiket yang kewalahan lagi-lagi berubah menjadi Comon dan melakukan OT-nya. Kali ini Mio nggak bisa kabur dan banget. Tiket banyak banget formnya. Wajar kalah, sungguh sangat wajar. MC pun mengumumkan pemenangnya adalah Lanjut, Tiket berubah kembali ke form manusianya. Giliran Mituke yang bertarung di arena. Saat berpapasan, Mituke memberikan sebotol sirup marjan tanpa pakaian sembari mengucapkan selamat dan bilang bagus kawan. Bukannya terima kasih. Suka sama bilang gak usah muji dan mending lu siapin diri lu untuk saat kita pasti akan bertarung. Yasuke jawab, kok lu malah ngegas? Itu saat Yasuke pun berubah jadi ogah. Tak lama muncul lawannya, yakni Reader Kali yang dimodifikasi untuk bertahan hidup. Gunanya di laut. Apa coba? Mau ngapain juga? Di laut mana? Helmnya kebesaran lagi. Gol pun dimulai. Kuga dibombardir dengan serangan dari tongkat sekali. Boleh juga nih. Lanjut, Kuga berubah jadi Kuga biru lengkap dengan senjata tongkat. Lanjut membabit Sinister Kali dengan tongkatnya. Di tempat lain terjadi pertarungan antara Ryuki dan Sabladu versus Stronger 1. Kemudian Iza versus Kirider. Setelah pertarungan tersebut, Ansi mengatakan bahwa ronde final pun 6 Reader tersisa
akan melakukan pertarungan tak. 3 versus 3 tiba dari kisi kamen. Raider Dian muncul entah dari mana, dan ternyata Dian masuk tim Kuga dan dicat. Dan lawan mereka adalah Kamen Rider Fitri, Super Onai, dan Non-Om Kamen Rider Black. Tim Dicade pun melakukan handsen. Wahre pun dimulai. Awalnya mereka saling jual beli pukulan dan terlihat tiba-tiba Super Ode mendadak op dan jadi MPV dan menghajar mereka bertiga sendirian. Dasar TN kelakuan kayak pantat. Tiba-tiba jadi musuh dalam selimut dan secara nggak jelas malah nembak seluruh Rider, termasuk teman satu tim yakni UGA dan Dicat. Dan lanjut, izin pamit menghilang alias AF dari Baton. Dasar beban gak jelas. Ditambah lagi tiba-tiba Guga terkena Raider Kick Fikri akibat ingin menyelamatkan tiket. Alhasil Guga dan Auto kembali ke pom manusianya sehingga menyisakan tiket sendirian versus 3 Rider. Fix dapat tim beban. Diket pun dikeroyok oleh 3 Rider. Black, Super One, dan Fitri melakukan Raider pun mengeluarkan jurus Kagebon. Sirnya bernama Illusion menjadi 3 orang dan melakukan tendangan terbalik dari bawah dan ke atas. Ajaibnya menang. Ajaib banget, asli di luar nalar. Lanjut dikit kembali ke kaum manusianya. Tapi sikapnya mendadak berubah aneh. Dan diam saja adalah padahal paling juga rupa dialog. Yusuke dan Natsumi sangat heran melihat ekspresi Tsukasa. Suci kaget, tepuk tangan, dan bilang selamat. Semuanya berjalan sesuai rencana. Natsumi bilang rencana. Tiba-tiba terjadi gempa. Seluruh stadion mulai runtuh. Dan tiba-tiba dari dalam tanah muncul kastil raksasa menjulang tinggi ke atas langit. Saat Natsumi dan Yusuke tersadar, mereka sudah dikelilingi oleh monster serta Jenderal Jack dan Jenderal gak jelas alias Duta Jigoku, alias Duta Neraka. Natsumi sangat terkejut. Duta Neraka bilang, selamat datang di Daishoker, sebuah organisasi rahasia yang menyatukan seluruh dunia kejahatan. Dan sekarang akan memperkenalkan kalian kepada pemimpin besar kami. Tiba-tiba datang kakak menyala dan menanyakan keadaan Natsumi. Kamu baik-baik saja? Hutan Neraka disela saat lagi ngomong atau kesal dan emosi. Kemudian melemparkan kakek tersebut. Tiba-tiba kakek tua itu mendadak menjadi serius dan Hutan tertawa. Neraka, beraninya kau? Apa kau tahu siapa dia? Aku? Pun langsung berubah dan menjadi Profesor Shinigami. Hutan Neraka langsung atau hormat ke Profesor, langsung kiper karena pangkatnya lebih tinggi. Tak lama munculnya pemimpin Daishoker. Sebenarnya tak lain, tak bukannya dialah Tsukasa Kadoya, sang Kamen Rider Dikat. Sungguh faktanya sangat membagongkan. Super plot twist. Yuzukura dan Sumi pun dan sangat terkejut-bengong dibuatnya. Lanjut, Tsukasa duduk di singgasana. Kalian berdua telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Dan gue sangat menghargai itu. Tsukasa bilang, "Nah, ini apa?" Hutan Neraka menjelaskan kau maksudnya. Sudah membantu Tsukasa menghancurkan para Rider. Begitupun juga Natsumi. Dia juga telah membantunya menemukan tiket driver yang hilang. Natsumi pun terbayang saat menemukan tiket yang hilang tersebut di selokan. Tsukasa bilang, selama perjalanan gue untuk menguasai semua Rider, sabuk itu hilang bersama ingatan gue, yaitu semua demi mencegah kehancurnya dunia. Natsumi bilang, jadi jika tiket menang, artinya dunia akan terselamatkan. Tiket bilang, aku mengerti. Namun semuanya dimulai dari Profesor Shinigami menjelaskan bahwa pemimpin kami akan melakukan perjalanan baru, jadi agar Daishoker bisa menaklukkan seluruh dunia. Yusuf gak percaya menaklukkan Tsukasa. Bilang iya, lebih baik menaklukkan daripada menghancurkan. Betul apa betul? Natsumi baru menyadari ternyata Diget ingin menghancurkan seluruh Rider dari seluruh dunia. Diget bilang, gak akan ada penciptaan tanpa penghancuran. Ini adalah jalan yang gue pilih. Yusuke mendengar itu sangat dan kesal. Bilang, aku takkan memaafkanmu. Lanjut, saat akan menyerang Tsukasa, dia dicambuk oleh Duta Neraka dan masuk jebakan bersama Natsumi dan jatuh ke selokan akibat lemparan Tsukasa disebabkan. Natsumi bilang artinya selama ini kita sudah ditipu oleh Tsukasa. Ternyata perjalanan Tsukasa hanyalah untuk menghancurkan seluruh kaum Rider dan bukan untuk menyelamatkan dunia. Dan bodohnya kita malah membantunya. Natsu masih tidak habis pikir kenapa Tsukasa melakukan semua ini. Malamnya Godai dan Natsumi menemui Sayo dan siapa jati diri sebenarnya abangnya, yakni pemimpin Daishoker. Tapi anehnya, Sayo santai aja, malah lanjut main piano dan bilang burung yang tidak bisa meninggalkan sarangnya. Mengamati bulan sambil bersedih. Sumi bilang apa? Jangan-jangan Tsukasa gabung dengan Daishoker semata-mata hanya demi tiba-tiba saya menghentikan main pianonya dan dia melakukannya pasti atas keinginannya sendiri. Saya pun teringat masa lalu saat saya berumur 10 setelah tahun. Orang tua mereka meninggal, keluar dan selalu berada di kamarnya sendirian. Dunia ini berbeda. Aku memiliki kekuatan untuk melihat dunia Indigo lain. Juga nih.
Tiba-tiba muncul Tsukasa dan nanya gimana cara kamu melakukannya. Saya jawab nggak tahu bang. Lanjut kadonya. Masuk ke dunia lain dan mengambil bunga di sana dan memberikannya ke saya, kemudian masuk lagi ke dunia lain itu dan main di sana. Jadi Tsukasa memiliki kemampuan memasuki dunia lain. Sedangkan saya yang ingin ikut nggak bisa memasuki dunia tersebut dan merasa sangat bersedih. Sayo merasa ditinggalkan seperti burung di dalam sarang. Aku hanya bisa berharap dan selalu tiba-tiba Sukigagi muncul dan bilang tenang. Om akan selalu melindunginya, berada di sisi dan juga akan selalu melindungi dunia yang berharga. Saya Suzuki bilang, mungkin Tsukasa melakukan ini semua hanya untuk melindungi dunia. Saya bilang, nggak mungkin. Pada akhirnya, Abang Tsukasa melakukan perjalanan ke berbagai dunia untuk bersenang-senang. Dia telah melupakan aku, dan aku tidak butuh saudara seperti itu. Lanjut memegang kalungnya dan bilang mereka bumi bisa membawa ke-8 maksimal pada seseorang. Tiba-tiba Suzuki Ragi berubah jadi Serumon. Lanjut Sayu menembak Suzuki dengan sinar dari kalungnya sehingga Goga dan segera menyuruh Natsum untuk kabur. Dan tiba-tiba Suzuki berubah menjadi Koga Ultimate Racing Form di Kastil Resoker. Yusuke masih melihat dunia bergerak saling menyatu dan merasa aneh karena dunia masih menuju kehancuran. Padahal para Reader sudah dimusnahkan. Apa kekuatan Reader yang membuatnya begitu? Tiba-tiba datang Shairumon sambil tertawa dan bilang, sepertinya kamu lanjut berubah ke form manusianya dan bilang kalau para raja tidak ada hubungannya dengan menyatunya dunia ini. Bilang, Nani, apa maksudmu? Seorang pun tersenyum misterius. Tiba-tiba muncul saya dan bilang, kamu bukan lagi pemimpin di sini. Dan abang yang ku kenal sudah tidak ada lagi. Tsukasa sangat terkejut dan terbengong melihatnya. Lanjut saya mengatakan, dan sekarang semua orang memanggilku Daishinkin Bishum. Sadomon bilang ke Tsukasa, kau sekarang tidak pantas lagi menduduki tahta itu. Aku semakin siap menjadi raja penciptaan. Kau memang banyak melakukan pertempuran Reader, tapi kau sekarang tidak dibutuhkan lagi. Lanjut mencabut kalungnya dan menyerangnya. Saya nanya kenapa Sayu. Saya bilang, tanyakan aja pada dirimu sendiri. Asli jawaban dari cewek PMS gak jelas. Tanjung Tsukasa diserang sampai masuk jebakan dan jatuh di selokan. Juga saat di selokan, ternyata dia sudah ditunggu yang oleh bertingkah Yusuke aneh dan lanjut berubah. Langsung menyerang Kadoya sambil mengangkat kerah bajunya. Ternyata Yusuke sudah dalam kendali Sayo. Dan dia sekarang di form terjahatnya, yakni Ultimate Kuga. Lanjut terdengar suara saya dari mata. Kuga bilang, pernahkah abang membayangkan burung yang ditinggalkan dalam sarangnya? Apa kau tahu betapa sulitnya menunggu tanpa ngapa-ngapain? Sedangkan Sukigagi selalu ada di sisi dan gue. Mulai sekarang, aku juga akan selalu itu sebabnya di sisinya. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Lanjut Kuga menyerang Tsukasa di luar. Hujan sangat deras. Sedangkan Natsumi bersembunyi di rumah. Tiba-tiba Tsukasa mengetuk pintu. Tapi Natsumi ragu untuk membukakan pintu karena takutnya masih jahat. Natsumi tanya, kenapa kamu datang ke sini? Hal mengerikan terjadi pada Yusuke. Itu pasti perintah kamu kan? Nggak usah bilang enggak. Itu bukan perintah gue. Cumi bilang gue nggak akan tertipu lagi dengan sikapmu. Jadi cepat minggat dari sini. Suka saya jawab. Tapi aku tidak tahu mau kemana lagi. Cuma di sini aku bisa numpang gratisan. Natsumi bilang, tolong jangan coba melarikan diri ke duniaku. Ini adalah dunia yang sudah cari-cari. Natsumi bilang, gue sudah mempercayai lo dari awal. Lo mengkhianati gue. Kau orang paling jahat. Tega lo Suka. Saat kamu super jahat. Aku yakin Sayo-chan juga merasakan hal yang sama seperti mendengar itu. Tsukasa pun merasa bersalah pergi dan dari sana. Ke Kastil Saidomon sudah duduk di singgasana Desocher. Lanjut 3 jenderal menghadap profesor bilang, sudah saatnya Socher menggunakan jembatan yang sudah dibuat menaklukkan semua dunia. Dan semua pasukan pun bersorak. Ternyata Daiki ada yang menyamar di sana. Lanjut seluruh pasukan Desocher meluncur seperti kembang api. Terbang ke seluruh penjuru kota dan mendarat sembarangan dimanapun mereka mau, layaknya Misha menghancurkan gedung dan rumah-rumah yang dikenanya. Juga nih, semua warga pun berlarian untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Lanjut, para monster dan prajurit Daishoker membunuh para yang mereka temui di sana. Bulu. Natsumi melihat itu, kalau ini adalah akhir dunia dan sudah berputus asa. Tiba-tiba muncul Narutoki dan bilang kalau Chat adalah penghancur dunia dan penaklukan Daishoker akan segera cepat menyebar. Dano datang untuk menyelamatkan lo. Lanjut membawa Natsumi memasuki dunia lain. Dan ternyata Daishoker juga sudah ada di dunia yang mereka tuju. Tak terdesak. Ternyata datang Kamen Rider Dian yang menyamar menjadi salah satu anggota Daishoker dan langsung membasmi. Ini semua Disocher di sana dengan becengnya. Lanjut kembali ke form manusianya. Kemudian bilang, Ding Driver yang dia pakai salah satu driver
yang dicuri dari Disoccer. Narutoki punya ide dengan kemampuan dia melintasi dunia. Mungkin kita bisa menghentikan Disoccer dengan mengumpulkan dan bergabung dengan raider-raider yang selamat. Dian pun bersedia membantu. Sedangkan di tempat lain, di bekas monton, Kadoya termenung dan menyesali nasibnya. Teman-teman gue, adik gue sudah kehilangan segalanya. Apa yang harus gue lakuin? Tiba-tiba dari kejauhan muncul pria berjalan mendekat ke arah Fukasa dan bilang, gue udah lama nyari-nyari loh. Tsukasa bilang, siapa nanya? Direspon kayak gitu, dia itu pun langsung auto menamparnya dengan punggung tangannya. Epic banget. Kadonya pun terlempar dan terguling-guling. Terbaik banget di finish. Softwite pula nih Su, kasar gak pantes. Lanjut trailer bilang, apa kau lupa? Dahulu kau merobek tangan kananku pada saat aku mengkhianati organisasi Daishoker. Tsukasa tersadar dan mengenalinya. Kamu Yuki Jojihija. Ia akan dibilang kali ini, aku akan membunuhmu. Tsukasa yang sudah. Tsukasa bilang, oke deh gak apa-apa, aku juga udah bosan itu. Cepetan bunuh. Aku juga udah gak punya apa-apa lagi. Mendengar itu, Yuji heran, apa katamu? Tsukasa bilang, aku sudah menamatkan riwayat seluruh reader. Jadi aku harus membayar semua dosa-dosa yang telah aku buat. Yuji bilang, kamu pikir bisa menebus dosa-dosamu hanya dengan pasah mati begitu aja? Enggak, sekarang gue udah tidak pantas lagi untuk membunuhmu. Lanjut melemparkannya. Keren banget Ijo. Jauh lebih keren dari Genji. Lanjut bilang, Kadere Tsukasa, aku tahu kamu bukanlah laki-laki seperti yang mudah menyerah. Tiba-tiba muncul pasukan monster dari Yudi pun bersiap menghadapinya. Lanjut melepas tangan robotnya sambil berwasiat, Kusukasa, dosamu tidak akan hilang. Dan yang kamu bisa lakukan adalah hidup dengan menanggungnya. Meski jika kau harus berjuang saat masih hidup, memasang tangan robot ke dirinya. Itulah jalan Kamen Rider ya kan? Tsukasa hanya bisa terbengong-bengong, nggak ngerti apa yang diucapin Yuji. Lanjut, Jijai bersiap menembak monster Daishoker. Di tempat lain, Daiki dan Natsumi mendatangi Kamen Rider dan Rider satu lagi untuk meminta tolong menghadapi pasukan Daishoker. Ternyata Ujang malah bilang, selama ini gue udah merasa bosan dan jika bergabung dengan Daishoker, gue pasti bisa bersenang-senang setiap hari. Come on, dari satu lagi juga Natsumi bilang ke Daiki, lah kok kayak gini? Mereka kok malah berpihak ke Daishoker, bukan ke kita. Tiba-tiba Daiki melihat pasukan Daishoker sudah menuju ke arah mereka. Saat rekan kabur, malah dihadang oleh Oja dan terpaksa Riki berubah dan menjadi Treenik. Lanjut mengeluarkan Kamen Rider, Rayagui dan Punch untuk menghadapi Oja dan temannya. Selagi Oja sibuk menghadapi Kamen Rider buatan Dian dan Natsumi kabur dari sana. Dian dan Natsumi sudah dikepung oleh pasukan Daishoker dan akhirnya dihadang oleh General Jack. General Jack bilang, oh ini maling yang sudah mencuri Dian Driver. Dian langsung ditebas oleh General Jack dan terlempar banget saat terletak. Tiba-tiba muncul Tsukasa dengan pul asap. General Jack bilang, kepala ternyata masih hidup bro. Tsukasa bilang, gue ditolak di semua dunia. Miris banget, tidak ada dunia di mana gue bisa kembali dan mengharapkan gue sampah masa masyarakat. Jadi setiap dunia bisa menjadi General dunia. Jack gue bilang, jadi gitu bagus dong. Kalau gitu bantulah Daishoker untuk menaklukkan dunia. Tsukasa bilang, enggak, aku akan membersihkan dunia. Itu sebabnya aku akan menghancurkan Daishoker. Dan langsung berubah menjadi dicat dan menyerang General Jack. Dan pas terjadi adu pedang antara General Jack dan Nike, dan berhasil membuat pedang General Jack terlempar. Lanjut menebasnya bertubi-tubi. Dian pun mengeluarkan ultinya General Jack sampai meledak. General Jack pun tamat. Natsumi tersenyum bahagia melihat Tsukasa sudah setelah melalui porter. Mereka tiba di depan kastil Daishoker dalam kastil Duta Neraka. Mengetahui kedatangan Dian, Dicat dan Sumi lanjut tertawa dan berubah menjadi monster gara-gara diikuti Profesor Shinigami. Juga ikut berubah menjadi monster cumi bernama Ika. Devil saat asap menghilang. Ternyata sudah ada jutaan monster dari Soucher dipimpin oleh gara-gara dan bersiap menghadang mereka bertiga. Natsumi pun disuruh pergi. Devil bilang, kalian gak akan bisa menghadapi kami semua. Udah surrender aja deh ketan. Dian pun nekat maju melawan seluruh tentara Daishoker. Karena kalah jumlah alhasil mereka bulan-bulanan dan target serangan dari monster-monster Daishoker. Mereka asli babak belur. Tambah lagi serangan dari Ika Devil dan Gagarada. Akibatnya mereka berdua pun terlempar jauh dan terdesak. Saat terdesak tiba-tiba muncul portal dan keluarga. 3 motor jumping. Dia ikut-ikutan Kamen Rider berjalan beriringan.
Mulai dari Kamen Rider Sen Super One, Kamen Rider Black, Kamen Rider Black Chip, Eka Buto, Agito Restiva, Amazon Jadul Blade, Ryuki Kamar. Masih banyak yang lainnya. Asli bikin merinding. Lanjut, mereka semua pun langsung bergabung dengan Dion dan DJ. Gara-gara Anda bilang kenapa sialan. Kalian semua tidak mati sih? Perwakilan Rider bilang selagi kekuatan kami diperlukan, kami tidak akan mati. Dan selagi masih ada Rider, Day Soccer tidak akan pernah kami biarkan. Lanjut, mereka pun berposisi bersiap untuk menyerang seluruh pasukan dari Soccer. Dan selalu Om Rex paling dekat. Kamera mantap. Duel pun dimulai. Pasukan dari Soccer terbang seperti rudal dan membombardir Rider tapi berhasil dihindari. Bagian Rider menggunakan Rider dan menghabisi sebagian pasukan di Shocker. Sedangkan RX dengan pedang matahari berhasil mereka menebas. Semua parah. Lanjut, RX dan Rider lain mengeroyok dan RX berhasil menusuk perutnya sampai keluar kembang api. Lanjut, terkena double Rider kick dan terlempar jauh dan akhirnya meledak. RX MPV. Lanjut, jika Devil bergantian ditebas oleh para Rider. Lanjut, Din dan Dikit mengubah para Rider menjadi senjata raksasa dan menembak Ika Devil dan pasukannya. Dan mereka semua langsung auto terkirim ke akhirat secara cot. Lanjut, senjata raksasa itu kembali menjadi Rider. Tiba-tiba muncul Cougar, Racing Ultimate dan menyerang semua leader sekaligus gigi. Parah, ganteng banget. Popnya asli. Best case abis. Langsung jadi manusia akibat serangan tersebut. Lemah banget. Goger dalam saya mengatakan, kenapa abang kembali? Karena kami sudah bahagia dengan S11. Sukasa bilang, apa sampai segitunya orang-orang melakukan sesuatu? Untuk mudik, Sadomo bilang, ini adalah esensi dari kebaikan yang murni. Lanjut, meninju Sukasa. Kadoya bilang, saya seperti burung tidak bisa meninggalkan sarangnya. Sama sepertiku di masa lalu. Dan itulah yang harus lakukan sayap. Kau juga bisa terbang. Kau bisa terbang dengan sayapmu sendiri. Saya bilang tidak mungkin. Aku tidak bisa terbang. Sukasha bilang, jika kau bersamaku, maka kau bisa terbang. Coba menggenjutsu saya dan bilang tidak bisa. Kita harus menyingkirkan dunia yang menghalangi menggunakan batu bumi secepatnya. Saya bilang tenang aja deh, kali akan ini selalu ada di sisimu. Sedangkan Shadow menyuruh saya untuk mengakhiri dunia ini sekarang juga. Saya pun menjadi bimbang. Lanjut, terjadi perbuatan catatan batu bumi antara dan akhirnya batu bumi berhasil direbut dan dilemparkan sehingga pecah berantakan. Dan seketika pengaruh jahat pada Yusuke pun menghilang dan kembali ke form manusianya. Shadow Moon bilang kurang ajar. Tiba-tiba Shadow Moon sudah muncul di depan dan Yusuke Sukasa dan menyerang mereka berdua sekaligus. Asli Shadow Moon di-buff habis-habisan. Di sini lanjut, mereka berdua pun berubah menjadi Pugar, Ultimati dan dicat dan coba mengeroyok Shadow Moon. Ternyata Shadow Moon yang hanya bersenjatakan pedang saber dengan entengnya menyerang Koga, Ultimati Pom. Lanjut, menebas mereka berdua. Dasar noob menang skin doang, tapi skill ampas. Lanjut, melemparkan Koga secara wireless. Shadow Moon mampu menghadapi mereka berdua sekaligus dengan sangat ihs. Terlalu op dicat pun jadi bulan-bulanan Shadow Moon. Dan berkali-kali kena tebas dan terkena terjangan dan terlempar. Dasar lemah, mereka berdua pun sekarat dan tiba-tiba muncul Kamen Rider W dengan motornya yang baru aja lunas. Lanjut, menyerang dan mengajar Shadow Moon. Kemudian mengajar Shadow Moon dengan tinju apinya. Shadow Moon kali ini dapat sama-sama lawan imbang. Mythical Glory. Lanjut, Rider mengganti formula, mengeluarkan tongkatnya, kemudian menghajar dan memukul sampai Shadow terlempar jauh dan tersandar di dinding kastil paling tinggi. Jauh banget terlemparnya. Lanjut, film menyuruh Sotaro untuk cabut dari sana. Dan mereka pun berlalu pergi dari sana. Dikit dan hanya bisa terbengong-bengong melihat motornya. Bagus banget, anaknya punya motor. Udah lunas. Lanjut, seluruh Rider pun tiba. Kemudian dicat memerintahkan agar seluruh Rider menerjang Shadow Moon bersamaan. Alhasil seluruh Rider melakukan Rider Kick secara bersamaan ke arah Shadow Moon. Shadow Moon yang kena serangan bertubi-tubi berwasiat saat bayangan akan menutupi cahaya. Bersamaan hancurnya Shadow Moon dan kastil tersebut, tiba-tiba dari lontar muncul King Dark raksasa. Mereka pun bingung gimana cara menghadapinya. Mereka semua pun dibombardir oleh King Dark dan terluka. Untungnya datang Bian membakar Rider Jaya raksasa untuk menghadapi King Dark. Terjadi duel dan ternyata Rider J terlalu noob untuk menaklukkan King Dark dan terkapar. Dian pun berubah tiket menjadi bel dicat raksasa dan memasangkannya ke Kamen Rider J. Kemudian Kamen Rider J berubah menjadi Kamen dicat komplit form raksasa. Inilah form Kamen Rider terkonyol.
barulah bisa mengajar tindak lanjut, mengeluarkan jurus pamungkasnya, dicat Reader Kick, dan seluruh reader berubah menjadi kartu, menjadi lintasan. Reader Kick dicat King Zai pun tamat riwayatnya dan meledah saat terkena Reader dan berubah menjadi abu. Lanjut Yasuke Natsumi, Daichi, dan Kadoya berpisah dengan seluruh reader. Seluruh rider pun kembali ke dunia mereka masing-masing melalui portal tersebut. Pergi, Agito berpesan, mulai sekarang ini adalah perjalananmu yang sebenarnya. Dan jangan lupa bayar hutang lo ya. Lanjut ke mantan reader Black Arex, Kotaro Munami, alias Tetsuo Kurata. Tua juga ikut berpesan kami akan selalu bersamamu. Merinding banget. Lanjut seluruh reader akhirnya menghilang saat Kadoya mengajak saya untuk melakukan perjalanan bersama-sama. Ternyata saya nggak mau dan bilang nggak apa-apa bang. Abang pergi aja sendiri. Sambil memberikan kamera digital, dia akan melakukan perjalanan sendiri. Dengan sayapku sendiri, lanjut Kadoya memberikan kamera. Jadul pemberian ayah mereka ke saya. Potretlah duniamu sendiri Sayo. Lanjut Kadoya pamit dari saya. Dan kali ini, saya melepasnya dengan bahagia. Tsukasa mengatakan ke Yusuke dan Natsumi kalau dia akan melanjutkan perjalanannya. Dan baru mengerti bahwa kebersamaan itu sangat indah. Dian pun tanya Kak Dewi, sekarang kamu mau kemana? Kak Dewi bilang ada aja dan tamat. Luar biasa seru banget kan? Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe dia. Thank you.